Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat dipertemukan kembali di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pun mudah-mudahan semuanya hidupnya diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setelah melaksanakan pembacaan rotib haddad tadi dan juga maulid sindut duror, kita seperti biasa lanjut dengan penjelasan satu persatu zikir yang dibaca di dalam rotib haddad supaya kita lebih mantap lagi ketika membaca rotib haddad, mengerti isinya apa, bisa lebih menghayati. Baik, kita sampai di zikir yang ketujuh. Zikir yang ketujuh di dalam rotib adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dikatakan di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW beliau bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang hamba yaqulu fi sabahi kulli yaum, membaca setiap pagi, wa masai kulli lailah, dan setiap petang, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, thalatha marrat, 3 kali kata Nabi. Seperti di rotib juga 3 kali ya. Maka kata Nabi Muhammad, lam yadurruhu syai'un, apapun tidak akan membahayakan padanya. Apapun tidak akan membahayakan padanya. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Di dalam riwayat hadis yang lain, riwayat Imam Abi Dawud, ya, hadis riwayat siapa? Abu Dawud. Tadi riwayat Tirmidzi ya, Imam Tirmidzi. Ini satu lagi riwayatnya Imam Abu Dawud. Ada tambahan hadisnya begini, matanya ada tambahan, lam tusibhu fujaatu bala, dia tidak akan terkena musibah secara tiba-tiba, enggak ada. Nah, tiba-tiba itu kalau surprise hadiah enak ya, ujuk-ujuk dikai hadiah itu kan enak. Tapi ini ujuk-ujuk kok enggak enak gitu ya, dapat musibah, dapat bala, itu enggak enak. A'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Kayak kebakaran tiba-tiba, gempa tiba-tiba, tsunami tiba-tiba, gunung meletus tiba-tiba. Nah, kan kita berharap tidak terjadi itu. Kalaupun terjadi kan kita berharapnya ngerti dulu kan gitu kan. Bahaya kalau nggak ngerti dulu. Kalau dikasih tahu sama BMKG misalnya suruh siap-siap, kan masih ada persiapan. Tidak ujuk-ujuk gitu ya. Nah, ini insya Allah kalau baca ini 3 kali pagi, 3 kali petang, maka insya Allah tidak ada yang tiba-tiba buruk terjadi, itu tidak ada. Ya, itu dibaca 3 kali, 3 kali. Oh, baca rotib aman sudah. Ya, semuanya dibaca, ya, aman sudah. Nah, maknanya apa? Maknanya ya pertama dimulai dengan Bismillah, kan Bismillah. Ya. Apa-apa Bismillah, Nabi itu apa-apa ya Bismillah. Naruh apa ya, misalnya biar aman Bismillah ya, nutup pintu rumah Bismillah ya, masuk keluar rumah Bismillah, mau wudu Bismillah, Bismillah terus, Bismillah dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah ya, pahalanya luar biasa Bismillah itu. Setiap dikatakan setiap para kitab suci para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh bahkan itu diawali dengan Bismillah. Bahkan Nabi Sulaiman juga kan diceritakan dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula kepada Nabi Muhammad, awal wahyu ketika Nabi Muhammad SAW itu apa? Mendapat wahyu itu kan Iqra Bismi Rabbika ya, Bismi Rabbika kan ya sama kayak Bismillah ya gak? Bismi Rabbika, dengan nama Tuhanmu gitu, Bismi Rabbika, dengan nama Tuhanmu. Jadi diawali dengan
bismi, bismi, bismi ya, dengan nama Allah SWT. Nah, kenapa dengan ba? Kok pakai huruf ba, huruf jar ba? Kenapa? Ini rahasianya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ulama yang mengungkap kenapa pakai ba? Karena maknanya bi araftani. Sebab aku, kalian semua makhluk mengenal aku sang Khalik. Pakai ba. Ya. Sebab aku, kalian mengenal aku. Berarti kalau bukan karena Allah, kita nggak ngerti, nggak kenal Nabi, nggak kenal Allah, nggak kenal Islam, nggak kenal agama, nggak ngerti akhlakul karimah, nggak ngerti. Yang membuat kita ngerti Allah. Kembali kepada Allah. Ya. Nggak boleh kita datang ke majelis ini, wah ini karena semangat saya. Semangat-semangatan ya banyak yang lebih seger dari kita, banyak yang lebih sehat dari kita, banyak yang lebih fulus daripada kita, kan gitu kan. Tapi ya buktinya Allah tidak menggerakkan ya. Yang digerakkan ke sini ini berarti orang-orang pilihannya Allah. Sebab Allah kita berangkat ke sini, hadir di sini, ngaji, rotib haddad, kan begitu. Sebab Allah. Makanya pakai ba, bi araftani. Makanya ketika Allah menciptakan huruf ba, dikatakan di sini Allah menciptakan sekian malaikat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena huruf ba ini. Jadi huruf ba ini luar biasa rahasianya ya. Sampai Allah menciptakan, setelah menciptakan huruf ba ini Allah, malaikat diciptakan Allah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillah ini luar biasa. Dengan nama ini pula kapal Nabi Nuh jalan. Bismillahi majreha. Ya. Nabi Nuh baca itu kan. Jalannya, selamatnya kapal Nabi Nuh alaihissalam juga pakai bismillah. Bismillahi majreha mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Ya, selamat. Ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kobaran api, di samping beliau mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil, beliau juga membaca ketika masuk ke dalam api itu mengucapkan bismillah. Apinya jadi apa? Adem, menyejukkan. Bismillah. Makanya masuk rumah, keluar rumah ya aman, bismillah. Baca bismillah. Bahkan Kiai Nawawi Al-Bantani ya, Syekh Nawawi Al-Bantani ya, ulama Nusantara dari Banten, walaupun beliau wafat ada di Saudi sana, di Mekah ya, karena beliau pengajar di sana, orang alim besar Kiai Nawawi Banten ini. Beliau menyatakan di dalam kitabnya itu sebelum tidur itu hendaknya kita membaca bismillah 21 kali. Caranya 1 kali nafasan. Kuat, renangnya kuat kok. Ya, kuat. 1 kali. Kuat. Ya, bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang mustahil. Mustahil enggak itu? Udah mustahil. 21 kali 1 nafas kuat tuh. Sudah kuat. Orang renang berapa menit kuat kok ya. Di dalam air kuat kok. Tahan nafasnya. Nah, itu Kiai Nawawi Banten. Kalau nggak salah di kitab Kasyifatus Saja, beliau syarah kitab Safinatun Najah itu beliau menyampaikan itu sebelum tidur. Maka kata beliau yang fadilahnya baca itu ketika kamu tidur, insya Allah pas tidur itu kamu nggak mati. Israel gak sedo. Ya. Kalau pas wayahe lupa, Beb. Iya, pas wayahe lupa. Kelalen. Ya. Terus udah akan dirampok ketika baca itu ya, udah akan dirampok, gak ada kebakaran, gak akan kena gempa dan seterusnya. Aman pokoknya. 21 kali baca bismillah. Nah, itu luar biasa. Ya. Bahkan kesempurnaan wudu, Nabi bersabda la wudu'a liman la yusammillah. Wudu itu tidak sempurna kalau enggak diawali dengan bismillah. Loh, bismillah sih. Wudu. Mau bersuci kamu, bismillah dulu dengan nama Allah dulu. Gitu.
Nabi juga mengajarkan siapa yang misalnya dia kok darurat terjebak misalnya, kumpul sama orang penyakitnya menular misalnya, maka baca bismillah thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Bismillah thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Maknanya bismillah. Thiqatan billah maknanya percaya pada Allah. Wa tawakkulan alaih dan tawakal kepada Allah. Nah, ini pernah diamalkan sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau dilalah itu makan, nampannya tuh dapat nampan bareng-bareng sama orang yang kena penyakit lepra. Na'udzubillah min dzalik. Penyakit apa? Lepra. Wah, penyakit parah itu. Lepra itu parah menular. Ya, parah menular. Corone ini Indonesia kemarin tuh apa corona gitu ya. Corona misalnya. Corona itu. Nah, makan pas bareng itu. Baca bismillah, Sayyidina Umar baca bismillah thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Enggak apa-apa, enggak kenapa-kenapa, enggak ketularan Sayyidina Umar bin Khattab. Karena baca itu. Bismillah, ada bismillahnya. Intinya ada bismillahnya gitu loh. Ada bismillahnya. Aman ya. Ada bismillahnya. Rasul mau pergi, mau naik kendaraan, itu Rasulullah baca bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Baca ya. Baca. Ya. Bahkan doanya Nabi ketika safar, bismillah, a'udzubillah min wa'atsa'is safar dan seterusnya. Baca bismillah, awalnya baca bismillah. Bahkan ketika perang Uhud, perang apa? Uhud. Itu kan luar biasa, serangan balik, counter attack. Ya, counter attack ya. Serangan balik ini musuhnya counter attack ya. Piala Dunia ya. Ini counter attack-nya bukan bal-balan ini. Ini perang darah, nyawa ini, perang Uhud. Di counter attack banyak hujan panah menghujani Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara sahabat yang jadi tameng, ibaratnya sampai kena 30-an tusuk, tertusuk 30-an panah, itu ada sahabat namanya Sayyidina Tolhah. Sayyidina sinten? Tolhah. Sayyidina Tolhah bin Ubaidillah. Sayyidina Tolhah itu kena sekian 30-an, ada yang bilang 39 apa? Tusukan apa? Panah, tertusuk panah itu. Kenapa? Jaga Rasulullah. Nyawa ya. Bukan terus lari. Wah, lari enggak. Rasulullah bagaimana? Dijaga. Itu perjuangannya sahabat Nabi Muhammad SAW. Saking banyaknya panah tertusuk ke tubuhnya Sayyidina Tolhah itu sampai ada jari jemarinya ya yang lumpuh atau malah terputus. Nah, sampai Sayyidina Abu Bakar tuh meri sama Sayyidina Tolhah. Meri, iri dalam iri-iri yang baik. Iri yang baik tuh bahasa Arabnya ghibtoh, bukan hasud, bukan. Kalau hasud kan buruk ya, tapi ghibtoh. Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tuh bilang begini, perang Uhud tuh yang menang banyak tuh Tolhah. Tidak ada yang ngalahin Tolhah katanya Sayyidina Abu Bakar. Kalau pas perang Uhud itu menang banyak, ganjaran paling akeh, paling berjuang itu Tolhah itu, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa, dengan lihat sampai lumpuh, sampai tertusuk 30-an panah, luar biasa. Nah, selesai perang, pulang loh, Rasulullah bilang, ya, setelah muji Sayyidina Tolhah, Rasulullah bilang, ama inna kalau qulta bismillah. Coba kamu tadi ketika perang, kamu ngomong bismillah. La rafa'at kal malaikah wan nas yang lurun ilaik. Kamu akan diangkat oleh malaikat sehingga pemanah-pemanah kerepotan untuk manah kamu. Ya, bisa dapat keramat itu gitu ya. Rasulullah yang bilang ini. Coba kamu tadi itu ngomong bismillah. Lah Sayyidina Tolhah tuh enggak pakai bismillah. Pokoke ya, pokoke siap store nyawa misalnya. Kata Rasulullah, coba kamu tadi ngomong bismillah. Itu kamu diangkat sama malaikat. Diangkat sama malaikat. Mabur cara ngono ya, mabur awakmu.
Sayyidina Talha ini. Fadilahnya bismillah ini luar biasa ini. Ya, luar biasa. Nah, termasuk maknanya ini apa? Kan maknanya nggih, bismillah sudah tadi kita jelaskan panjang lebar bismillah. Dengan menyebut nama Allah alladzi yang la yadurru, tidak akan membahayakan. Ma'asmihi, dengan menyebut namanya gitu ya. Beserta dengan menyebut namanya, syai'un, apapun gak akan bisa membahayakan, apapun. Makanya pakai syai'un. Syai'un itu apapun, nopo mawon, yang zahir, yang batin, sing ketok, yang gak kelihatan, yang kelihatan, semuanya gak akan bisa pengaruh blas. Kenapa? Sudah nyebut nama Allah, bismillah kok. Ya, aman. Urusan sama hati, urusan sama pikiran, sama tubuh, sama ruh, bahkan sampai ruh gak akan membahayakan. Baca itu jenengan aman. Aman. Fil ardi, di bumi, apapun di bumi, bahaya apapun. Wala fis sama, bahkan di langit juga. Saya ada hujan meteor misalnya ya, ada apa misalnya hujan apa? Hah? Hujan es. Apapun lah dari langit, bencana-bencana yang dari langit lah, aman. Jangan baca aman. Petir, loh, ada orang kena petir, ada. Ya, banyak orang kena petir itu. Nah, dikatakan orang yang kena petir itu mesti gak pas dikir gitu loh. Gak mungkin. Maka selalulah berzikir. Minim pagi baca ini, petang baca ini, tidak bakal kena petir. Gitu. Orang kena petir kan tidak tahu ya. Kan tidak ada yang nyangka bakal kena petir kan. Orang yang kena petir, yang kena petir itu yang dor itu tidak nyangka dia bakal kena petir kan gitu kan. Nah, dikatakan nggak mungkin orang kena petir kalau dia dalam keadaan berzikir kepada Allah. Zikir itu luar biasa, tameng zikir itu. Nah, terus muji Allah, wa huwas sami'u, dan dialah Allah yang maha mendengar semuanya. Nah, kalau kita kan nggak dengar, ada musuh nggak tahu, kita nggak dengar, ya kan? Ada orang mau membahayakan kita nggak dengar, nggak tahu. Nah, tapi Allah maha tahu. Orang jahat sebelum merencanakan kejahatannya Allah sudah tahu. Ketika kamu baca ini aman. Gitu. Allah dengarkan semua tipu daya kejahatan orang itu. Makanya pakai asma Allah As-Sami'. Yang kedua, Al-Alim. Allah yang maha tahu. Allah juga maha tahu. Bukan hanya mendengarkan rencana buruk mereka, Allah juga tahu bagaimana rencana mereka dan bagaimana solusi untuk keluar daripada rencana buruk mereka. Nah, makanya baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Diriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Sayyidina Anas itu pernah datang orang dari gunung ke Nabi Muhammad SAW. Orang gunung, pelosok desa, minta tombo sama Nabi, minta diobati sama Nabi. Ya Rasulullah, inni saqim. Rasulullah, saya sakit. Wala yastaqimu at-ta'am wasyarab fi ma'idati. Fad'ullaha li bis-sihah. Rasulullah, lambung saya bermasalah. Tidak bisa nerima makan, tidak bisa nerima minum ini. Mungkin apa orang asam lambung gitu ya. Mual terus keluar gitu ya. Masuk keluar gitu ya, sakit ya. Gimana ini Rasulullah, tolong obati saya, doakan saya biar sehat. Qala alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, idza akalta ta'aman aw syaraban faqul bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' was samiul alim. Kalau kamu mau makan Pak, baca itu Pak tadi ya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' was samiul alim. Fa innahu la yadurruk da'uh wa in kana 'aziman, maka Anda tidak akan kena bahaya walaupun penyakit itu separah apapun.
Sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini Nabi harus yakin ya, harus yakin. Pernah ada salah seorang sahabat Nabi diracuni. Ada dua kisah ya. Satunya Abu Darda, satunya Khalid ibn Walid. Tak ceritakan satu-satu. Pertama Sayyidina Abu Darda. Ini sahabat Nabi ya SAW. Pembantunya di rumah. Ya makanya itu loh kita tak tahu. Yang menjahati kita itu siapa kita nggak tahu. Kadang orang jauh, kadang orang dekat, tidak tahu. Makanya selalu baca zikir, selalu baca wirid. Harus punya wirid. Anda tuh, kita tuh nggak bisa selamat kecuali pakai wirid, nggak bisa. Harus zikir wirid itu harus selalu. Kejahatan itu macam-macam loh. Kejahatan manusia, kejahatan jin, kejahatan setan, kejahatan hewan-hewan. Kita nggak tahu, nggak paham kita. Dari makanan, dari minuman, gitu kan, penyakit. Banyak sekali keburukan yang terjadi, bencana alam di dunia ini banyak sekali. Namanya aja dunia tempat keburukan gitu ya, tempat keburukan. Jadi harus zikir wirid itu harus kita baca. Makanya rotib itu jangan ditinggal. Baca terus rotib ini, jangan ditinggal. Terus kumpul, kelompok kayak kabeh rotib sing wirid Rasulullah yang sangat mujarab sudah dikumpulkan jadi satu di rotib. Yuk, jenengan tidak usah nyari lagi, sudah ada di rotib, hatta semuanya sudah ada. Nah ini Sayyidina Abu Darda sahabat Nabi ini diracun sama pembantunya. Ditunggu sama pembantunya ini 40 hari, tidak mati-mati. Padahal dikasih apa? Racun ini. Makanannya dikasih racun. Akhirnya pembantunya ini tidak kuat, keceplosan, ya keramatnya Abu Darda ya, keceplosan. Bilang gini, jenengan ini manusia apa bukan? Anda ini manusia atau bukan? Gitu ya. Anda ini manusia atau bukan? Ngomong sama sahabat Nabi Abu Darda itu pembantunya. Katanya Sayyidina Abu Darda, anak adamiyun mithluki. Lho saya manusia sama kayak kamu, sama. Podo menungsone podo. Ya. Beda wirite ngono ya. Beda wiridnya teman ya. Saya manusia kayak kamu. Memang kenapa kata Abu Darda kok sampai kamu ngomong gitu tuh kenapa? Keceplosan sebenarnya ini, rak kuat di sana. Saya 40 hari yang lalu saya sudah masuki racun di makanan Anda. Tapi Anda tidak kenapa-kenapa, nggak sakit, nggak mati gitu ya. Jawab dengan santai. Ama alimti anna dzakirillah la yadurruhum syai'un. Kamu emang nggak tahu kumpul sama saya lama. Orang kalau selalu berzikir, nggak ada yang bisa membahayakan dia. Nggak ada yang bisa. Sama selamat. Gitu. Nggak ada yang bisa membahayakan. Apa yang Anda baca kok ampuh katanya pembantunya ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dan subhanallah setelah dikasih tahu wiridnya, padahal ini ngeracun loh. Dibocorke wiridannya apa gitu. Terus apa? Kamu saya bebaskan. Budak itu, budaknya. Zaman dulu ada perbudakan nggih, dibebaskan. Kamu saya maafkan, kamu bebas sudah. Biar nggak ganggu saya lagi, bebas. Wah pahalanya double. Nah, itu sahabat Nabi ya, imannya kuat. Ada lagi tadi yang kedua siapa? Sayyidina Khalid ibnul Walid. Sayyidina Khalid ibnul Walid itu, Rasulullah mana tadi? Sayyidina Khalid itu ini ada saat itu Sayyidina Khalid itu berperang dengan orang Nasrani, pasukan Nasrani gitu. Ketemu Sayyidina Khalid ini ingin membuktikan bahwa Islam itu benar.
ditaruh minuman yang beracun. Pemimpinnya ini nyuguhkan ke Sayyidina Khalid dan bilang, ini beracun. Nek wani tantang gitu. Ayo nek wani. Nek jaduk. Oh, ya. Bahasanya gitu ya. Misalnya di orang Jawa ya. Ayo nek jaduk. Ayo nek kebal. Minum. Sayyidina Khalid megang baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Diminum. Gak kenapa-kenapa. Tunggoni sehari tidak mati, seminggu tidak mati. Padahal itu racun yang berbahaya, yang mematikan. Dikatakan. Selamatkan sama Allah SWT. Tapi iman kita nggak kayak Khalid ibn Walid, coba-coba ya. Jangan, wah baca ini ya. Ya bar mati ya Baby ya, mati ya. Mati malah mati ya, mati sia-sia ya. Bunuh diri kan gitu kan. Imannya beda kita sama sahabat. Imannya sahabat itu luar biasa. Makanya kan Nabi Muhammad sampai menyatakan apa? Seandainya kalian sedekah sebesar gunung emas. Jadi jenengan punya emas 1 gunung. Itu udah dikasihkan ke itu jenengan sedekahkan. 1 gunung emas Anda sedekahkan. Wah, itu kan pahalanya luar biasa itu. 1 gunung emas itu berapa? Baratnya berapa itu emas? Bukan mas-mas ini bukannya, emas, zahab, asli emas. Lah, Rasul dibandingkan dengan sedekahnya sahabatku segenggam tangannya gandum. Jadi ada sahabat Nabi cuman segenggam tangannya sedekah gandum ya, bukan emas loh. Gandum, kan enggak apple to apple. Kok gandum sama emas gitu loh. Segenggam sedikit sudahan itu. Gandum sama tadi kita yang bukan sahabat segunung emas. Kata Nabi tetap pahalanya di sisi Allah gedean yang sahabat Nabi yang segenggam gandum itu. Apa yang membedakan? Iman. Iman kita sama sahabat itu tidak bisa dibandingkan. 1 sahabat aja Nabi pernah menggambarkan imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Rasul, imannya Sayyidina Abu Bakar ini kalau ada timbangan, 1 timbangan isinya iman Sayyidina Abu Bakar, yang 1 umat Nabi semuanya, masih berat iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wong siji. 1 loh itu. Itu baru Sayyidina Abu Bakar, belum Sayyidina yang lain. Sayyidina Umar, belum Sayyidina Utsman, belum yang lain itu. Belum. Itu baru Sayyidina Abu Bakar itu umat yang jumlahnya berapa enggak tahu, jutaan atau miliaran, kalah imannya dengan 1 sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari besarnya iman mereka. Oh, tadi Tolha tadi loh, setor nyawa kok. Kita setor waktu aja loh kadang eman-eman gitu ya. Bisa buat istirahat. Berangkat majelis iso kapan-kapan gitu ya. Oh, sedekah nek wis sugih wae wis. Saiki ditabung sik ya. Kita imannya ya gitu-gitu. Ya alhamdulillah lah. Beriman itu sudah alhamdulillah lah. Minal katutin ngono. Tapi kalau dibandingkan sahabat, nggak bisa. Sayyidina Abu Bakar berangkat ke Nabi, semua hartanya dibawa. Rasul sampai kaget, "Loh, anak istri kamu gimana?" Ada Allah, ada Rasul. Dah, biar zikir baca Quran wae wis. Ben warak-warak dhewe. Jadi keyakinannya itu sampai seperti itu. Wah sudah. Kalau kita kan, lah sesuk mangan apa? Ya tak? Nah nanti kalau sudah tua nanti gimana? Kalau nggak punya saving money misalnya, nggak punya tabungan kan gitu kan, bingung. Umurnya nggak tahu sampai apa enggak tapi bingung. Minal bingungin. Nah itu sahabat itu seperti itu, masya Allah, yakinnya luar biasa. Ada sahabat yang sugih gebleduk, namanya Sayyidina Mus'ab. Mus'ab ini sugih. Ketika hijrah ke Madinah diancam
sama kafir-kafir Mekah. Mus'ab, kamu ini imigran kerja di sini mulai gak sugih sampai sugih. Jadi harta kamu tuh punyanya Mekah, jangan dibawa ke Madinah. Padahal kerja-kerja dewe kan itu kan. Tapi ngerasa memiliki begitu ya. Sayyidina Mus'ab ini kerja-kerja sendiri dari orang biasa sampai sugih gembleduk. Tapi diakoni begitu sama orang-orang kafir Mekah. Kamu nih migran, wah, harta kamu tuh punyanya orang Mekah, jangan dibawa ke Madinah. Nek mau hijrah ke Madinah, ndak usah bawa apa-apa, pakaianmu tok. Ya nuruti. Tokone tinggal, sertifikat tinggal, emasnya tinggal kabeh, omahe tinggal. Dah, saya tak bawa pakaian saya ini tok, gamis ini tok, tak berangkat ke Madinah. Ndak bawa apa-apa. Yo manut iki. Yo mau. Imane kuat. Ndak mikir nanti di Madinah saya makan apa ya. Perjalanan nanti saya makan apa ya, ndak mikir. Itu sahabat. Iman pokoknya. Nah, itu loh, kuat iman mereka. Ayo ra iso. Ndak bisa kita. Radhiyallahu anhum wa radu an. Jaminan mereka sudah diridhoi sama Allah. Nah, makanya setiap sebut nama mereka kita kan radhiyallahu anhu kan begitu. Karena Allah sudah jamin ridho, Allah meridhoi mereka. Nah, mudah-mudahan kita juga minal katutin diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.